Kita soal demo hari ini, Pak. Tadi apa Dikit Pak? aja. Apa tadi seputar Iya, apa? boleh Pak, dikit aja Pak. Sedikit aja ya, saya buru-buru ini soalnya. Jadi tadi Bapak Presiden meminta kami ya di Kemenristek sudah sejauh mana kemajuan jurusan-jurusan yang prodi-prodi dan dosen-dosen yang bisa bantu Pemda-Pemda. Jadi sebagaimana kita ketahui Bapak Presiden telah beri petunjuk dan arahan beberapa waktu lalu bahwa kampus-kampus itu terutama bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan daerah seperti penanganan sampah, kerapihan begitu ya, terkait dengan program ASRI dari Bapak Presiden, bagaimana Pemda-Pemda itu bisa dibantu, di backup oleh kampus-kampus peneliti, guru-guru besar yang bidangnya terkait ya, seperti arsitektur untuk keindahan taman-taman, kemudian teknik lingkungan, begitu, teknik mesin untuk sampah dan sebagainya. Jadi Pak Presiden tadi menanyakan perkembangan itu. Jadi diharapkan setiap daerah, provinsi maupun kota kabupaten itu kampus memiliki tim yang nantinya menjadi seperti asisten untuk kepala daerahnya, membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan gitu. Tadi itu yang ditanyakan kepada kami. Jadi nanti kami akan segera mengkonsolidasikan kampus-kampus supaya misalnya kampus A, ITB atau UI, UGM dan seluruh kampus, beberapa kampus itu nanti membentuk tim sebagai istilahnya memberi masukan ya untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada di daerah, sehingga itu sesuai juga sejalan dengan program kami Kemdikti-Saintek berdampak. Jadi bagaimana penelitian, pengajaran yang ada di kampus itu relevan dengan kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. Tadi hanya Pak Presiden meminta lebih terstruktur lagi begitu ya, supaya seluruh kampus bisa berperan. Itu dulu sebentar ya, mohon maaf saya buru-buru. Ya, tanggapannya terkait demo hari ini seperti apa, Pak? SPPG di kampus Pak, SPPG di kampus Pak, SPPG di kampus sedikit Pak, SPPG di kampus. Apakah ada arahan Pak dari Pak Presiden Pak? Yang dikabarkan bahwa nanti aja dulu ya, maaf ya. Yang bahwa vokasi belum siap untuk ini Pak. Nanti akan bikin tim yang terpusat di bawah Kementerian. Iya. Yang dikatakan bahwa vokasi belum siap untuk di ketenaga kerja itu gimana? Terima kasih ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Sehat-sehat Pak. Rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih berlangsung hingga malam hari ini, fokus membahas langkah strategis pemerintah dalam merespon mengoptimalkan peran pendidikan dalam pembangunan daerah. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Rapat terbatas ini fokus mengintegrasikan optimalisasi pembangunan daerah secara merata. Rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih berlangsung hingga malam hari ini, fokus membahas langkah strategis pemerintah dalam merespon mengoptimalkan peran pendidikan dalam pembangunan daerah. Dalam arahannya, Presiden meminta adanya langkah komprehensif dalam memastikan arah kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan kepentingan rakyat. Salah satu poin utama dalam Ratas Hambalang ini adalah optimalisasi kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional. Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan peran strategis dunia pendidikan dalam pembangunan daerah. Pemerintah berencana mendorong perguruan tinggi untuk terlibat langsung dalam pembangunan daerah, khususnya melalui pemanfaatan keahlian dari fakultas teknik, di mana sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan teknologi di tingkat daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia dari akademisi. Dari Jakarta, IDX Channel. Pemirsa, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indef mencatatkan kinerja positif pada kuartal pertama 2026 di tengah tekanan global. Ya, meski laba usaha terkoreksi, perusahaan masih mampu menjaga pertumbuhan penjualan dan laba bersih. PT Indofood Sukses Makmur Tbk membukukan penjualan neto konsolidasi sebesar Rp33,89 triliun, tumbuh 7% dibandingkan periode sama tahun lalu. Margin laba usaha juga tetap terjaga di level 19,3%, menunjukkan fundamental bisnis yang masih solid di tengah dinamika global. Meski demikian, laba usaha terkoreksi 6% menjadi Rp6,53 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh lebih rendahnya laba kurs dari aktivitas operasional. Namun laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk justru naik 9% menjadi Rp2,92 triliun.
Direktur Utama dan CEO Antoni Salim menegaskan, perusahaan akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas. Indofood juga berkomitmen mempertahankan neraca yang sehat guna menghadapi tantangan geopolitik dan dinamika pasar global ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, OPEC Plus menyetujui kenaikan produksi minyak yang moderat untuk bulan Juni 2026 yang menjadikan peningkatan bulanan ketiga berturut-turut. 7 negara OPEC Plus akan meningkatkan target produksi minyak sebesar 188.000 barel per hari pada bulan Juni mendatang. OPEC Plus menyetujui kenaikan produksi minyak yang moderat untuk bulan Juni. Namun kenaikan ini sebagian besar akan tetap di atas kertas selama perang Iran terus mengganggu pasokan minyak teluk melalui Selat Hormuz. 7 negara OPEC Plus akan meningkatkan target produksi minyak sebesar 188.000 barel per hari pada bulan Juni, peningkatan bulanan ketiga berturut-turut. Peningkatan ini sama dengan yang disepakati untuk bulan Mei dikurangi bagian Uni Emirat Arab yang meninggalkan kelompok tersebut pada 1 Mei. Langkah ini dirancang untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut siap meningkatkan pasokan setelah perang berakhir dan menandakan bahwa OPEC Plus terus melanjutkan pendekatan bisnis seperti biasa meskipun Uni Emirat Arab telah meninggalkan OPEC Plus. Adapun kuota produsen OPEC Plus terbesar yakni Arab Saudi akan naik menjadi 10,29 juta barel per hari pada bulan Juni berdasarkan kesepakatan tersebut, jauh di atas produksi aktual. Saudi sendiri melaporkan produksi aktual sebesar 7,76 juta barel per hari kepada OPEC pada bulan Maret 2026. Sebagai catatan, 7 anggota yang bertemu pada hari Minggu secara daring adalah Arab Saudi, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan, Rusia, dan Oman. Dengan keluarnya Uni Emirat Arab, OPEC Plus kini memiliki 21 anggota termasuk Iran. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hanya 7 negara ditambah Uni Emirat Arab yang terlibat dalam keputusan produksi bulanan. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, harga minyak merosot pada awal perdagangan Senin setelah Presiden Donald Trump menyatakan akan segera memulai upaya untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut meredakan kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi global dari salah satu jalur pelayaran minyak paling vital di dunia. Menanggapi perkembangan tersebut, harga minyak mentah berjangka Brent turun 1,69% ke level 106,34 dolar per barrel pada Senin pagi. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate terkoreksi 1,69% ke level 100,22 dolar per barrel, di mana penurunan harga ini mencerminkan respon cepat pasar terhadap potensi meredanya resiko geopolitik di kawasan Timur Tengah. Upaya Amerika Serikat untuk memastikan kelancaran jalur pelayaran di Selat Hormuz dinilai dapat mengurangi kekhawatiran akan terganggunya pasokan minyak global. Pelaku pasar kini mencermati perkembangan lebih lanjut dari langkah yang akan diambil oleh Washington, terutama terkait dengan efektivitas upaya pembebasan kapal serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan distribusi energi dunia. Kita ke informasi PT Medco Energi Internasional Tbk membukukan laba bersih senilai 67,38 juta dolar pada kuartal 1 2026. Ya, perolehan tersebut melonjak 282,34% secara year-on-year. Melansir laporan keuangan perseroan mampu membukukan total pendapatan senilai 668,3 juta dolar Amerika, tumbuh 19,24% year-on-year. Kenaikan pendapatan perseroan sejalan dengan bertumbuhnya hampir seluruh segmen penjualan perseroan. Penjualan masih ditopang oleh kontrak penjualan di dalam negeri yang membukukan penjualan senilai 374,38 juta dolar pada kuartal 1 tahun ini, sedangkan ekspor hanya tercatat senilai 293,92 juta dolar. Setelah dikurangi berbagai pajak dan beban lainnya, perseroan mampu membukukan laba bersih senilai 67,38 juta dolar pada kuartal 1 2026. Melonjaknya laba bersih terutama disebabkan oleh bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang pada periode kuartal 1 tahun 2026 mencatatkan nilai sebesar 44,55 juta dolar dibandingkan dengan kuartal 1 2025 yang membukukan kerugian senilai 20 juta dolar. PT Bukit Asam Tbk membukukan laba bersih sebesar 801,79 miliar rupiah pada kuartal 1 tahun ini, melanjutkan tren kinerja solid di tengah dinamika pasar energi.
Perseroan menyebut stabilitas kinerja mampu dipertahankan melalui strategi pengelolaan persediaan yang prudent, efisiensi biaya, serta penerapan selective mining. PT Bukit Asam Tbk membukukan laba bersih sebesar 801,79 miliar rupiah pada kuartal 1 2026, melanjutkan tren kinerja solid di tengah tekanan operasional akibat faktor cuaca dan dinamika pasar energi. Direktur Utama PT BA Arsal Ismail mengatakan, perseroan mampu menjaga stabilitas kinerja melalui strategi pengelolaan persediaan yang prudent, efisiensi biaya, serta penerapan selective mining. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2026, perseroan mencatatkan pendapatan sebesar 9,93 triliun rupiah atau relatif stabil secara tahunan. Sementara itu, EBITDA tercatat 1,55 triliun rupiah dengan margin EBITDA sebesar 16% dan margin laba bersih 8%. Kinerja tersebut ditopang oleh penjualan yang relatif terjaga, meskipun produksi mengalami penurunan. Volume produksi batu bara tercatat turun 22% secara tahunan, sementara volume penjualan hanya terkoreksi tipis 1%. Adapun komposisi penjualan hingga akhir Maret 2026 terdiri atas 53% pasar domestik dan 47% ekspor, dengan tujuan utama antara lain Vietnam, Bangladesh, India, Kamboja, dan Thailand. Di sisi biaya, beban pokok pendapatan tercatat 8,39 triliun rupiah atau turun 6% secara tahunan, sejalan dengan penurunan volume produksi dan aktivitas angkutan. Stripping rasio juga membaik menjadi 5,31 kali dari sebelumnya 6,42 kali. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, kita ke bursa global. Dari bursa Wall Street, indeks S&P 500 dan Nasdaq naik ke rekor penutupan tertinggi pada hari Jumat pekan lalu, didorong oleh laporan laba yang kuat dan penurunan harga minyak mentah, sekaligus menutup periode kenaikan persentase bulanan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Kedua indeks mencatatkan kenaikan mingguan ke-6 berturut-turut yang merupakan rangkaian kenaikan mingguan terpanjang sejak Oktober 2024. Diketahui pemirsa, Dow Jones naik 0,41% menjadi 32.237. Indeks S&P 500 naik 0,56% menjadi 3.970 dan indeks Nasdaq Composite naik 0,31% menjadi 11.823. Sementara itu pemirsa, bursa saham Eropa terlihat masih mampu bertahan di zona penguatan pada perdagangan Jumat dengan indeks Stoxx 600 yang ditutup naik 1,42% ke level 611,55. Selanjutnya indeks DAX Jerman terpantau naik 1,41% ke level 24.292. Di saat yang sama, indeks saham unggulan FTSE 100 Inggris ditutup sedikit lebih rendah, terseret oleh kerugian pada saham-saham energi, kelas berat, dan perusahaan farmasi AstraZeneca. Diketahui pemirsa, indeks FTSE 100 berakhir koreksi 0,1% ke level 10.363.